Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau bertanya, memberanikan tanya kepada orang tua tersebut, maaf ya Syekh, saya perhatikan antum dari awal maulid sampai akhir maulid kok nggak duduk, berdiri. Berdirinya bukan main HP moto, bukan. Berdirinya bukan selfie, bukan videoin maulid, bukan. Tapi berdirinya khusyuk, hudur, nggak goyah, seakan-akan kepala itu ada burungnya. Apa sebabnya? Kata Syekh tadi, jadi dulu itu saya termasuk orang yang ingkar kepada makhluk qiyam. Saya nggak percaya yang disebut makhluk qiyam berdiri maulid itu bid'ah. Jarene wong jenggote gondrong, pakai kira bojone ora ayu. Ngomongnya makhluk qiyam itu bid'ah. Dia punya kepercayaan seperti itu, sehingga suatu saat dia mimpi di situ banyak jamaah ikut maulid, semuanya berdiri kecuali dia. Sampai di mimpinya pun dia nggak mau berdiri. Masya Allah, ini orang bencinya sama Nabi kayak apa? Di dalam keadaan nyata nggak mau berdiri, di dalam mimpinya hadir acara maulid, semua jamaah berdiri kecuali orang tua ini nggak berdiri. Sehingga Nabi Muhammad SAW kagum melihat orang-orang pada berdiri. Tiba-tiba yang Syekh ini ditegur sama sahabat-sahabatnya, kamu kenapa nggak berdiri? Oh udah, saya nggak mau makhluk yang berdiri menghormati Nabi Muhammad. Nggak, saya nggak percaya itu bid'ah. Saya nggak percaya itu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Orang itu tidak akan berdiri selamanya sampai dia mau berdiri di makhluk qiyam. Di dalam mimpinya seperti itu. Orang itu tidak akan berdiri selamanya sampai dia mau berdiri di makhluk qiyam ketika mau bangun dari tidur, yang tadinya sehat, kakinya nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, bahkan bukan berdiri saja, untuk jalan nggak bisa, lumpuh dia. Lumpuh, dia bingung. Sampai dia diceritakan itu mimpinya kepada salah satu orang ulama yang ada di Mekah. Obatnya cuma satu katanya. Apa? Cuma gampang hadir maulid, ketika makhluk qiyam kamu berdiri. Wah, ini orang yang tadinya ingkar demi untuk mendapatkan kesembuhan, dia akhirnya berdiri bukan hanya makhluk qiyam saja, tapi dari awal maulid sampai akhir. Mudah-mudahan mereka yang membid'ah-bid'ahkan maulid jangan sampai nantinya lumpuh, gak bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, ya, kita ini bolehlah kalau jawab sesuatu bilang kenapa hadir maulid, jawabannya ya karena Rasulullah hadir. Itu jawaban yang simpel, jawaban orang-orang awam. Tapi kalau ketemu orang-orang yang begitu, Anda akan membutuhkan jawaban yang lebih, jawaban yang sesuai dengan hadis. Karena mereka tidak percaya dengan hadis, kita kasih hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW, hadisnya itu sahih. Siapa yang bersolawat atau mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut. Artinya apa? Ketika kita dari awal ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, dari awal maulid kita sudah salam kepada baginda Nabi Muhammad. Ketika kita mengucapkan salam, Allah mengembalikan rohnya Rasulullah ke dalam jasadnya untuk menjawab salam kita. Sekarang saya tanya sama kalian, kira-kira ketika Anda ada orang mengucapkan salam, Anda jawabnya saat itu di hadapan orang yang mengucapkan salam, apa ketika Anda sudah sampai rumah? Saya bilang Assalamualaikum, Anda jawabnya Waalaikumsalam saat di sini, apa nanti kalau sudah di rumah? Di sini. Kenapa? Karena yang mengucapkan salam ada di sini. Berarti ketika orang mengucapkan salam sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah mengembalikan rohnya Nabi untuk menjawab
dijawab salam dan sholawat orang tersebut gimana? Saat itu saja? Tidak. Sampai kapan? Sampai maulid akhir. Kata Habib Shalih bin Abdullah Al-Attas, pembacaan maulid Nabi hadir bukan hanya di Mahalul Qiyam, tapi dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena dari awal kita mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.